Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Saat Jenderal Besar Soeharto yang sudah berkuasa selama 32 tahun harus mengakhiri kekuasaannya. Krisis moneter pada tahun 1997-1998 berhasil membuat ekonomi Indonesia morat-marit. Nilai rupiah terhadap dolar terus melemah, perbankan nasional kolaps, harga kebutuhan membumbung tinggi, serta utang luar negeri membengkak. Kemarahan rakyat pun tak terbendung lagi. Krisis ekonomi dengan cepat menjalar menjadi krisis politik dan keamanan. Demonstrasi yang dipimpin elemen mahasiswa menuntut Presiden Soeharto untuk lengser bergelora hampir di seluruh negeri. Kerusuhan menghanguskan banyak gedung dan pertokoan. Kepercayaan rakyat terhadap kepemimpinan Soeharto menyusut tajam. Pada video ini, kami akan membahas masa transisi Orde Baru dari tahun 1996 sampai 1997. Selama periode ini, sistem dan struktur politik serta ekonomi mengalami perubahan signifikan. Beberapa tokoh penting memainkan peran kunci dalam masa ini. Pengertian masa transisi Orde Baru. Masa transisi ini adalah periode di mana Indonesia mulai mengalami perubahan besar setelah puluhan tahun berada di bawah pemerintahan Orde Baru yang otoriter. Ciri utama masa ini adalah mulai tumbuhnya tuntunan reformasi dari berbagai kalangan masyarakat yang menginginkan perubahan sistem pemerintahan yang lebih demokratis. Ciri-ciri masa transisi Orde Baru. 1. Tuntutan reformasi. Munculnya gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil yang menuntut reformasi total. 2. Krisis ekonomi. Indonesia mengalami krisis ekonomi yang parah, ditandai dengan nilai tukar rupiah yang merosot tajam dan inflasi yang tinggi. 3. Kerusuhan sosial. Terjadi berbagai kerusuhan sosial di berbagai daerah akibat ketidakpuasan masyarakat. 4. Lemahnya kekuasaan Orde Baru. Kekuasaan Presiden Soeharto mulai goyah dan beliau akhirnya lengser pada tahun 1998. Sistem politik. Sistem politik pada masa transisi masih bersifat otoriter. Namun, sudah mulai terlihat tanda-tanda pergeseran menuju sistem yang lebih demokratis. Kekuasaan masih terpusat di tangan presiden, namun sudah muncul tuntutan untuk memperkuat peran lembaga legislatif dan yudikatif. Struktur ekonomi. Struktur ekonomi masih didominasi oleh kelompok konglomerat yang dekat dengan kekuasaan. Krisis ekonomi yang terjadi semakin memperparah kesenjangan sosial dan ekonomi. Munculnya partai politik baru, yaitu muncul banyak partai politik baru yang menawarkan alternatif bagi masyarakat. Pembebasan tahanan politik, yaitu banyak tahanan politik yang dibebaskan. Pers bebas, yaitu pers mulai menikmati kebebasan yang lebih besar dalam menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Beberapa tokoh yang memegang peran penting dalam sistem politik dan ekonomi Indonesia pada masa transisi Orde Baru tahun 1996 sampai 1997 meliputi Soeharto sebagai Presiden Indonesia memegang kendali penuh atas pemerintahan dan memiliki pengaruh besar dalam kebijakan politik dan ekonomi. Namun, menjelang akhir kekuasaannya, tekanan terhadap rezimnya semakin meningkat. Baharudin Yusuf Habibie atau biasa disebut B.J. Habibie setelah Soeharto mundur pada tahun 1998, mantan Wakil Presiden Baharudin Yusuf Habibie atau B.J. Habibie menggantikannya sebagai Presiden Indonesia. Habibie memainkan peran penting dalam transisi politik di Indonesia pada masa itu. Abdurrahman Wahid atau biasa disebut Gus Dur, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur
adalah seorang tokoh agama dan politik, terlibat aktif dalam memperjuangkan reformasi politik dan demokrasi di Indonesia. Ia kemudian menjadi Presiden Indonesia setelah B.J. Habibie. Megawati Soekarno Putri. Megawati, putri Presiden pertama Indonesia Soekarno, adalah tokoh politik terkemuka yang memainkan peran penting dalam perlawanan terhadap rezim Orde Baru dan perjuangan demokrasi di Indonesia. Sri Sultan Hamengkubuwono IV, Sultan Yogyakarta, adalah tokoh nasional yang mendukung gerakan reformasi, terlibat dalam transisi politik dan berperan menjaga stabilitas di tengah gejolak reformasi. Dampak masa transisi Orde Baru. Masa transisi Orde Baru 1996 sampai 1997 ditandai oleh ketidakstabilan politik, krisis ekonomi, dan meningkatnya ketidakpuasan publik. Konflik politik seperti peristiwa Kuda Tuli dan krisis moneter Asia 1997 memperburuk situasi, mengakibatkan protes besar-besaran yang akhirnya menggulingkan Presiden Soeharto dan mengakhiri Orde Baru, membuka jalan bagi era reformasi pada 1998. Kesimpulan, pada masa transisi Orde Baru tahun 1996 sampai 1997, Indonesia mengalami tekanan politik dan ekonomi yang signifikan dengan meningkatnya demonstrasi dan tuntutan reformasi yang menandai akhir kekuasaan Soeharto. Krisis ekonomi memperburuk ketidakstabilan, mendorong perubahan besar di negara ini. Tokoh-tokoh seperti Soeharto, B.J. Habibie, Gus Dur, Megawati Soekarno Putri, dan Sri Sultan Hamengkubuwono IV berperan penting dalam memperjuangkan reformasi politik dan demokrasi. Masa ini menjadi titik balik yang membawa Indonesia menuju era reformasi dan demokratisasi.